Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Skore yang sudah memberikan kesempatan ke saya untuk memberikan materi tentang desain penelitian dan juga teknik pengambilan sampel. Nah, sebelum kita ke desain penelitian, kita itu ke pengambilan sampel dulu. Kenapa kita ke pengambilan sampel dulu? Karena kalau kita nggak tahu sampel yang kita mau ambil itu apa, ya nggak jadi juga penelitian kita kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau membuat penelitian itu, ini tips aja. Kemarin saya ada ikut webinar dari Elsevier. Kalau kita mau bikin penelitian, mau itu kita nulis proposal dulu, mau kita nulis hasilnya, mulailah dari data. Jadi, kalau kita buka proposal, kita buat dulu bab 3-nya. Kenapa? Kalau nggak dulu bikin metodologi penelitiannya, takutnya nanti bias penelitiannya. Jadi ada baiknya kalau kita buat itu dari bab 3-nya. Untuk yang lainnya itu bisa belakangan. Bab 1, bab 2 itu bisa belakangan. Oke, kalau dari teknik pengambilan sampel, yang pertama tentu kita ada yang namanya populasi. Pertama kita tentukan dulu populasinya itu apa. Misalnya kita punya judul penelitian, ini saya lagi ada buat penelitian tentang COVID. Berarti populasinya adalah semua pasien COVID. Oke, kan nggak mungkin semua pasien COVID. Besar banget ya satu Indonesia gitu kan. Kalau populasi berarti harus semua. Maka kita tentukan populasi target. Nah, di populasi target ini kita batasi di karakteristiknya misalnya seperti usia dan jenis kelamin. Oke, saya mau yang usianya dewasa aja. Berarti usianya 18 sampai misalnya 60 tahun. Berarti saya punya populasi pasien COVID dengan usia 18 sampai dengan 60 tahun. Kemudian kita tentukan populasi terjangkau. Populasi terjangkau ini dia dibatasi oleh wilayah atau lokasi. Oke, saya mau di Sumatera Utara aja. Tapi Sumatera Utara masih besar kan, masih besar banget. Oke, kalau gitu saya batasi di Medan. Di Medan, terus nanti saya batasin lagi di rumah sakit mana aja. Gitu. Terus dapatlah kita sampel. Nah, dari sampel ini kita tentukan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi kita maunya apa. Nah, jangan berpikiran kalau teknik-teknik pengambilan sampel itu misalnya kayak yang non probability itu dia kayak misalnya konsekutif. Nah, konsekutif itu adalah teknik pengambilan sampel yang ada kriteria inklusi dan eksklusinya. Enggak kayak gitu. Semua untuk penentuan sampel itu ada kriteria inklusi sama eksklusinya. Kemudian udah kita tentukan, misalnya tadi udah ditentukan ke rumah sakit mana aja. Oh, rupanya itu ada 2.000. Ada 2.000 pasien, enggak ya, sekarang udah ada 11.000. 11.000. Nah, tapi kan kriterianya tadi udah ada. Kriteria inklusi kita apa aja? Nah, kriteria inklusi kita misalnya tadi dewasa, usianya tadi 18 sampai 60 tahun. Kemudian misalnya kita maunya itu pasiennya yang ringan sampai berat. Kalau yang dia asimptomatik nggak kita masukin gitu. Oke, dari situ udah dapat kriteria inklusi eksklusinya, baru kita tentukan. Misalnya dari kriteria inklusi sama eksklusi, kecil lagi dia kan jadi 500. Rupanya dari perhitungan rumus besar sampel kita itu cuma butuhnya 200. Nah, dari 500 itulah kita pilih pakai teknik pengambilan sampelnya. Barulah nanti itu dari 500 udah pakai teknik pengambilan sampel itu dapatlah subjek yang akan diteliti. Nah, kalau pemilihan sampel dia ada dua, ada yang probability sama non-probability. Kalau yang probability, setiap individu kemungkinan dapat menjadi sampel. Kalau yang non-probability, kebalikannya. Gitu. Nggak ada kemungkinan setiap individu itu bisa kita masukkan ke dalam penelitian kita. Nah, kalau yang probability sampling, dia ini ada yang simple random, ada yang systematic, stratified, dan cluster. Nah, kalau yang simple random, itu dia gampang. Kita acak aja. Tapi pakai apa? Tapi nggak sembarang acak gitu. Kalau misalnya pasiennya
jumlahnya kecil, misalnya kayak cuma 10, 20, misalnya kayak kita misalnya pakai ladder gitu ya kan, kita acak pakai nomor gitu. Terus kalau misalnya pasiennya banyak gimana? Kita pakai yang namanya tabel random. Nah, tabel random itu udah bisa, cari aja nanti tabel random di internet. Nanti udah bisa tuh keluar. Nah, udah pakai tabel random itulah kita menentukan sampel yang akan dijadikan subjek penelitian. Nah, kalau misalnya dia sistematik itu dia tersistematik. Misalnya kita ada 100, kita butuhnya cuma 50. Ya udah kita misalnya ambil, kalau ini kan dia 2, habis itu dia diambilnya 5. Atau kalau mau gampang ambil aja setiap kelipatan 2, setiap kelipatan 2, kayak gitu. Kalau ini kan dia setiap 3 diambilnya. Atau setiap kelipatan 2, atau setiap kelipatan 4, gitu. Jadi dia memang tersistematis nomor. Misalnya kayak satu kelas itu dia ada 50. Nah, berarti kita tuh mau ambil satu sekolah itu kan 100 misalnya. Ya udah kita ambillah dari nomor absennya gitu misalnya. Kemudian kalau dia yang stratified, nah stratified itu dia berstrata. Ingat aja dia strata. Berarti dia ada tingkatannya. Nah, paling gampang itu biasanya dia itu usia, kelompok usia, jenis kelamin, kemudian di sekolah, status gizi, misalnya itu usia. Kita mau ambil di usia 20, usia 30, sama usia 40. Jadi masing-masing itu kita butuhnya itu kan cuma 30 misalnya dari perhitungan jumlah sampel kita. Berarti dari usia 20 tahun kita ambil 10 orang. Dari usia 30 tahun kita ambil 10 orang. Dari usia 40 tahun kita ambil 10 orang. Nah, kalau yang klaster, ingat aja kalau klaster itu dia diambil berdasarkan wilayah. Misalnya kita mau ambil di Rumah Sakit Pendidikan Indonesia yang ada di Indonesia. Berarti kita ambil aja kan rumah sakit pendidikan yang ada di Jakarta 1, yang ada di Medan 1, atau misalnya di suatu wilayah, misalnya di Kota Medan. Kota Medan kan besar. Terus kita kecilin lagi. Kita mau kecamatan apa? Nah, terus kita kecilin lagi, kita mau RT RW berapa aja yang diambil. Kalau misalnya klaster kan biasanya ini dia sampelnya itu jumlahnya besar. Nah, kemudian kalau ya non-probability, dia ada konsekutif, ada purposive, kuota, sama snowball. Nah, untuk yang konsekutif ini biasanya inilah yang paling bagus untuk yang non-probability sampling. Dia ini kalau misalnya konsekutif itu, dia itu memang yang berdasarkan kita ambil berdasarkan kriteria inklusinya gitu. Makanya dia yang paling bagus. Dan memang untuk yang konsekutif ini dia berdasarkan teori dianggap yang paling mendekati dengan probability. Jadi memang konsekutif ini dia itu kan tadi berdasarkan memang yang benar-benar berdasarkan kriteria inklusi kita, tetapi dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau udah misalnya kita menentukan lama penelitian kita itu untuk menentukan sampel itu 1 bulan. Nah, jadi kalau kita butuhnya 100, kalau dalam 1 bulan itu, kalau kurang dari 1 bulan pun sudah 100, maka kita hentikan penelitian itu. Kalau purposive itu gampangnya terserah peneliti. Jadi misalnya penelitinya itu mau pasien gagal jantung. Nah, ya udah jadi dalam 1 hari itu berapa pasien gagal jantung yang datang itu dia masukkan ke dalam penelitiannya gitu. Tapi nggak setiap saat dia ambil. Misalnya dia datangnya itu hari ini, terus dia datang lagi minggu depan, terus dia cari lagi minggu depannya lagi. Nah, jadi itu memang terserah peneliti kapan dia mau mengambil sampel penelitiannya. Nah, kalau kuota namanya udah kuota, berarti kapan udah penuh ditutupnya. Kalau belum penuh, nggak akan ditutupnya. Nah, kalau snowball ini biasanya dia pada kasus-kasus yang langka, misalnya kayak HIV, atau misalnya kayak kasus infeksi kelamin. Nah, jadi untuk yang snowball ini memang dia kawan cari kawan.
Nah, jadi kalau misalnya ada nih pasien HIV datang, Pak, saya mau ada penelitian, nanti saya butuhnya 20. Jadi nanti saya bayar Bapak, saya minta tolong Bapak untuk carikan 20 orang untuk penelitian saya. Kriterianya yang ini, Pak. Nah, kayak gitu kalau dia snowball. Nah, kalau untuk desain penelitian sebenarnya banyak, tergantung sudut pandang. Dia itu bisa berdasarkan substansi, bisa berdasarkan waktu, berdasarkan kausal, berdasarkan intervensi, berdasarkan statistik, dia banyak. Tapi secara umum, desain penelitian itu dia observasional sama eksperimental. Nah, tapi ingat, meta-analisis sama systematic review itu enggak termasuk ke dalam observasional sama eksperimental. Dia ini tuh berdiri sendiri. Jadi dia nggak termasuk ke dalam sini, nggak termasuk ke dalam sini. Jadi nanti kalau misalnya punya penelitian meta-analisis atau systematic review, udah berarti nanti bikinnya penelitian ini merupakan penelitian meta-analisis atau penelitian ini merupakan penelitian systematic review. Bedanya sama yang observasional, ingat aja, dia itu harus ada intervensi. Yang nomor satu itu harus ada intervensi. Kalau dia nggak ada intervensi, nggak ada perlakuan, itu bukan eksperimental. Kenapa? Karena syarat dari eksperimental itu ada 4 untuk penelitian dari eksperimental. Yang pertama itu intervensi, ada perlakuan. Kalau kita pakai hewan coba, kita kasih obat, itu namanya udah eksperimental. Jadi itu udah ada intervensi. Terus ada randomisasi. Sampelnya itu kita random. Kemudian ada yang namanya grup kontrol dan juga eksperimental. Memang nanti berdasarkan jenisnya memang ada juga nanti yang nggak ada grup kontrolnya. Memang tergantung jenisnya juga. Kemudian dia ada pengukuran kondisi awal. Nah, itulah 4 syarat kita melakukan eksperimental. Kalau nggak ada intervensi, berarti kita langsung ke observasional. Nah, observasional itu dibagi 2, ada deskriptif, ada analitik. Di mana nanti ada deskriptif cross-sectional, deskriptif case control, deskriptif cohort, kemudian analitik juga kayak gitu. Nah, kalau dari piramidnya, case series sama case report ini dia ke deskriptif. Kemudian kalau yang cohort sama case control bisa dua-dua, tergantung pertanyaan penelitiannya. Kemudian kalau dia yang RCT, dia udah eksperimental. Kemudian untuk cross-sectional, nah cross-sectional ini kita itu menilai faktor resiko sama efeknya itu secara bersamaan. Bersamaannya itu kayak mana, Kak? Nah, bersamaan itu kita menilainya itu dalam satu waktu, tapi bukan berarti semua sampel yang mau kita teliti itu dalam satu waktu. Jadi nggak mesti, misalnya kita punya 100 sampelnya, iya aku kan pakai cross-sectional, berarti ku habis sekarang 1 hari ini untuk menilai 100 orang itu. Enggak kayak gitu. Jadi itu dia 1 orang itu hanya 1 waktu. Bukan semua, 1 orang sampel itu hanya 1 waktu untuk menilai dari faktor resiko dan efeknya. Nah, di cross-sectional ini gampangnya itu, dia itu nggak ada proses. Jadi kita cuman, oke, kita nilai 1 kali, udah habis. Misal, questionnaire, kita pakai questionnaire, itu udah pasti cross-sectional. Kemudian misal, contoh judul penelitiannya itu hubungan pasien anemia dengan kadar vitamin D. Kenapa dia cross-sectional? Karena pasiennya itu udah anemia. Kita itu hanya mau menilai kadar vitamin D di dalam, kita ambil darah, terus kita ukur kadar vitamin D-nya. Ya udah, habis itu kita hubungkan. Cuman itu doang gitu. Cuman udah dapat kadar vitamin D-nya, habis itu ya udah kita hubungkanlah pakai statistik kan. Nah, kan cuma sekali aja, nggak ada proses di dalamnya. Cuman ya udah kita cuman mengukur kadar vitamin D-nya aja gitu. Nah, apa yang dinilai? Kita pakai prevalence ratio. Nah, jadi di sini dia kalau A itu, dia itu ada faktor resiko, tapi ada efek, dan ada efek.
Kalau dia B, dia ada faktor resiko, tidak ada efek. Kalau dia C, tidak ada faktor resiko, tapi ada efek. Kalau D, tidak ada faktor resiko dan tidak ada efek. Nah, di mana kalau rumusnya itu dia A per A tambah B dibagi C tambah D. Nah, kalau yang ini sebenarnya kalau kita bikin penelitian, jarang ya kalau kita pakai odds ratio, kecuali kita mau menilai hubungannya, menilai seberapa kuat hubungannya. Nah, kalau dia 1, dia bukan faktor resiko yang menyebabkan efek. Kalau dia lebih dari 1, berarti resiko itu berhubungan, menyebabkan efek. Kalau dia kurang dari 1, nah faktor resikonya itu dia sebagai faktor protektif ya kalau nggak salah ingat. Tapi pokoknya dia ini bukan menyebabkan efek. Nah, kalau case control, dia ada, nah kan kadang kita bingung ya, ada case control, ada retrospektif gitu. Nah, kalau case, saya bahas yang case control dulu. Kalau case control, syaratnya itu, sebenarnya case control sama retrospektif itu dia sama-sama untuk mengetahui hubungan antara efek dan juga faktor resikonya yang ditinjau ke belakang, dinilai ke belakang. Case control dia harus ada case dan kontrol. Kalau case dia itu orang yang sakit, kontrolnya itu yang ditekankan itu kontrol. Kontrolnya itu harus orang sehat. Kontrolnya harus orang sehat. Kalau kontrolnya nggak orang sehat, nggak bisa pakai case control. Kontrolnya itu harus orang sehat. Nah, kemudian nilailah nanti hubungannya dengan faktor resikonya. Kalau di sini yang dinilai itu odds ratio, sama juga pengertiannya kayak tadi kalau 1 itu dia nggak ada hubungan, kalau lebih 2 dia itu faktor resiko yang menyebabkan efek, kalau kurang dari 1 itu dia bukan faktor resiko yang tidak menyebabkan efek, tapi rumusnya itu dia yang A dikali D dibagi B dikali C. Kalau kita pakai SPSS ya udah gampang, tinggal dicentang aja ya kan, nggak usah lagi kita hitung-hitung manual. Contohnya kalau case control itu, saya kemarin ada ngerjain penelitian itu judulnya hubungan asma dengan kadar vitamin D. Nah, di situ penelitinya itu membuat asmanya itu sebagai case dan orang yang sehat, anak-anak yang sehat itu memang sebagai kontrol. Kemudian diukurlah kadar vitamin D-nya, kemudian dihubungkan gitu. Jadi emang kontrolnya itu harus yang sehat gitu. Dan case dan kontrolnya itu dua-dua diukur, bukan cuman case-nya doang yang diukur untuk dari kadar vitamin D-nya gitu. Nah, kalau dia yang cohort, nah cohort ini kan cohort ini dia itu kan melihat sama juga menilai hubungan dari faktor resiko dan juga efeknya, tapi dinilai ke depan. Nah, cohort ini harus diingat dia itu ada 3. Tapi yang satu lagi saya nggak bahas. Jadi saya cuma bahas yang retrospektif sama yang prospektif. Nah, kalau cohort retrospektif, dia itu dia ini udah terpapar, pasiennya udah terpapar sama faktor resikonya udah dari lama, udah dari yang lama. Kemudian di satu waktu hari ini misalnya kita tuh mau meneliti, tapi kita udah tahu, oh dia udah terpapar, terus kita ikutin lagi juga ke depan sampai terjadi efek. Kayak gitu. Itu kalau yang retrospektif. Nah, kalau dia yang prospektif, hari ini kita mau meneliti, kita itu nggak tahu, dia itu belum terpapar. Kalau yang prospektif, dia belum terpapar sama faktor resiko. Nah, makanya kita berilah dia paparan. Kemudian, atau yang kita tahu nih, dia bakalan beresiko, memiliki faktor resiko. Ya udah, berarti kita ikutin ke depan sampai terjadinya efek. Itu kalau yang prospektif. Nah, kalau yang prospektif, kalau yang cohort, rumusnya itu sama kayak yang cross-sectional.
Cuman di sini dia namanya relative risk, bukan prevalence. Nah, kalau dia cohort biasanya itu untuk mencari insidensi. Kalau cross-sectional itu biasanya dia untuk yang prevalensi. Nah, kalau insidensi kan dia kasus baru dibagi sama jumlah semua kan. Kalau misalnya dia yang prevalence kan yang lama tambah baru dibagi sama jumlah semua. Nah, makanya kalau kita mau mencari penelitian deskriptif insidensi, bisa kita pakai jenis desain penelitiannya itu cohort. Kalau misalnya kita mau cari prevalensi, ya prevalensi kan berarti nanti keluarannya proporsi kan, proporsi persennya berapa. Berarti kita pakai cross-sectional. Oke, gimana Kak kalau misalnya kita pakai rekam medis kan? Kadang-kadang bingung nih kan kalau kita pakai rekam medis, kita pakai cross-sectional atau pakai cross-sectional atau pakai retrospektif ya Kak. Kadang-kadang bingung. Jawabannya tergantung judul penelitiannya. Misalnya nih, kita pakai rekam medis, tapi jenis penelitian kita deskriptif. Gitu kan. Nah, yang dipakai cross-sectional atau retrospektif kan deskriptif. Nah, berarti yang kita pakai itu cross-sectional. Kenapa? Karena kita nggak ada proses di dalamnya. Kan kita walaupun pakai rekam medis, tapi kita penelitiannya itu deskriptif. Yang kita nilai dalam satu waktu itu doang. Gitu. Yang kita ambil datanya dalam satu hari itu doang. Misal satu hari kita sanggup dikasih sama orang rekam medisnya 20. Ya udah kan 20 rekam medis itu, 20 sampel itu udah habis dalam satu waktu kita kerjain. Gitu. Kecuali misalnya judul penelitiannya itu hubungan misalnya hubungan GCS dengan gambaran CT scan kepala pada pasien cedera kepala. Nah, kita tuh pakai rekam medis gitu kan. Pakai rekam medis, oke, aku mau rekam medis yang orang cedera kepala. Terus ku tengok, oh GCS-nya berapa? Oh, aku mau GCS masuk aja. Kan kita lihat ke belakang, aku mau GCS masuk aja, terus GCS aku cocokin sama gambaran CT scan-nya. Gimana waktu dia masuk sebelum dia operasi misalnya kan. Kan biasanya kalau orang cedera kepala pasti langsung CT scan. Oke, GCS masuk sama CT scan-nya. Nah, itu kan ada proses di dalamnya gitu kan. Kayak gitu. Terus misalnya kayak contoh, nah kayak ini misalnya kan perbedaan kadar kolesterol gitu kan. Nah, ini pakai apa? Ada yang tahu nggak? Ini pakai cross-sectional. Kenapa? Kan kita mau ini kan perbedaan kadar kolesterol. Kan kita berarti mau mengukur kadar kolesterol. Gitu kan. Misalnya pakai yang ditusuk itu apa sih namanya? Nah, pokoknya pakai yang ditusuk itu kan. Kita mau lihat kadar kolesterolnya. Nah, tapi kan kita lakukan itu di satu hari itu aja. Dan gitu kita nggak ada proses di dalamnya kan. Karena kita cuma mau mengetahui kadar kolesterol gitu. Nah, jadi makanya kita pakai cross-sectional. Dan memang ya penelitiannya habis di satu hari itu aja untuk satu sampel penelitian. Terus misalnya lagi, apa lagi ya misalnya? Boleh tanya nggak? Boleh ngasih contoh nggak? Boleh. Lebih tepatnya tanya, ini kalau saya ada penelitian perbandingan antara pola kuman sebelum COVID dan durante COVID gini, itu pakai desain apa ya? Jadi setahun sebelum COVID dan setahun durante COVID ini kami bandingkan gitu pola kumannya. Perbandingan, boleh ulang? Perbandingan pola kuman? Sebelum masa COVID dan durante COVID ini. Sebelum dan durante ya. COVID ya, katakanlah di bangsal anak gitu, di bangsal anak RSUD Nganjuk, gitu, misalkan gitu. Kami membandingkan pola kumannya, adakah perbedaan. Jadi sama-sama nggak tahu sih apakah berbeda pola kumannya tahun kemarin yang nggak ada pandemi sama tahun ini yang ada pandemi gitu. Ini pada pasien apa ya? Pasien anak
di ruang bangsal anak RSUD Nganjuk. Semua pasien anak berarti ya? Iya, Maksudnya iya, nggak melihat spesifikasinya berarti ya? enggak, semua pasien anak, semua pasien yang dirawat di bangsal anak RSUD Nganjuk gitu. Oke, nah ini kan nggak diikutin ke depan, gitu kan? Iya, Ini berarti nggak bisa pakai cross sectional. Kenapa? Karena kita nggak mengikutin dia ke depan, gitu kan? Nah, tapi ini nggak bisa juga kita bilang case control. Karena apa? Karena kontrolnya bukan orang sehat. Karena kan yang kita nilai pola kumannya sebelum dan saat ini, gitu kan? Nah, jadi sebenarnya lebih tepatnya kalau kita pakai retrospektif. Kenapa? Karena yang sebelumnya ini kan kita buka rekam medis, gitu iya, kan? betul. Iya, Nah, pakai rekam kita medis. buka rekam medis yang sebelumnya. Nah, sedangkan yang durantenya pasien yang sedang ada saat ini, gitu kan? Iya. Tapi kalau kita pakai kohort yang retrospektif, nggak bisa juga. Kenapa? Karena kan kita nggak mau menilai efek. Kita nggak ada yang mau kita nilai efeknya. Kita cuma mau bandingkan. Berarti kan ini nanti mau pakai ini ya. Kalau perbandingan mau pakai deskriptif aja ya, Mbak? Ya, mau deskriptif aja. Iya kan, mau pakai Membandingkan. deskriptif aja. Berarti nanti ini cuman pakai misalnya jenis-jenis bakterinya apa, kemudian sebelum sesudah, berarti nanti proporsinya berapa gitu kan. Kan kayak gitu. Iya. Makanya kita pakai retrospektif gitu.